Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat semua ya berarti ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini kan udah siang, terus juga pelajaran terakhir matematika lagi ya kan? Masih semangat nggak? Masih. Oke, kalau masih semangat, kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa agar apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, ketua kelasnya bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat ketua kelasnya. Oke, sebelum itu Ibu mau cek kehadiran pada siang hari ini. Hari ini ada yang tidak hadir? Atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Oke, kalau hadir semua. Oke, hari ini kita mau belajar apa? Nggak tahu ya? Oke, sebelum Ibu kasih tahu kita hari ini mau belajar apa, Ibu mau bertanya dulu ke kalian. Kalian masih ingat nggak sama materi yang kita pelajari minggu lalu? Masih. Oke, masih ingat ya. Siapa yang mau menyampaikan materi yang kita pelajari minggu lalu apa? Saya. Wow, masih ingat semua nih. Tapi Alvina deh, apa? Iya Bu, jadi minggu kemarin kita belajar tentang volume dan luas permukaan tabung. Oke, terkait volume dan luas permukaan tabung. Masih ingat sama rumusnya? Masih. Masih. Siapa yang mau menyampaikan? Saya. Rahayu. Kalau volume tabung itu PR kuadrat T, Mm-mm. kalau luas permukaan tabung itu 2 PR kali R tambah T. Oke, bagus sekali. Yang lain masih ingat? Masih. Oke, berarti masih ingat semua ya. Oke, kalau Ibu punya gambar seperti ini, coba dilihat. Dari gambar yang Ibu tampilkan di sini, gambar mana yang merupakan gambar tabung? Yang kanan, Bu. Oke, betul sekali. Yang sebelah kanan itu gambar tabung. Terus yang sebelah kirinya itu gambar apa? Nggak tahu. Coba deh dilihat dulu dari bentuknya. Mirip kayak apa? Oh, ini Bu, Mm-mm. mirip sama topi ulang tahun, Bu. Mirip sama topi ulang tahun. Ada yang lain? Saya, Bu. Heeh. Itu mirip seperti kayak tumpeng, Bu. Oke, boleh. Itu mirip seperti kayak tumpeng dan topi ulang tahun. Nah, itu dinamakan bangun kerucut. Oke. Nah, ada yang udah pernah dengar sebelumnya? Belum. Oke, nggak apa, karena emang tujuan kita hari ini kita akan belajar terkait bangun kerucut. Terkhusus pada materi volume kerucut. Oke? Nah, sebelum itu, sebelum masuk ke pembelajaran kita terkait volume kerucut, Ibu akan menyampaikan kenapa kita harus belajar terkait volume kerucut. Manfaatnya apa buat kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang pertama, manfaatnya untuk perancangan sebuah bangunan. Nah, tapi perancangan bangunan ini hanya terkhusus pada bangunan yang memiliki atap berbentuk kerucut. Kebayang? Ya. Oke. Yang kedua, menghitung kapasitas wadah yang berbentuk kerucut. Nah, di sini juga terkhusus buat wadah-wadah yang memiliki bentuk seperti kerucut. Oke, buat manfaatnya bisa dipahami semua? Bisa. Oke. Terus hari ini juga Ibu ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, Ibu harap nanti anak-anak di sini dapat menemukan rumus volume kerucut melalui percobaan sederhana. Nah, nanti anak-anak di sini akan Ibu kasih sebuah eksperimen mini untuk menemukan volume kerucut. Nah,
Yang kedua, di sini diharapkan anak-anak dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan volume tersebut, volume kerucutnya. Oke, ready semua? Ready. Oke, kalau sudah ready, Ibu mau tanya dulu. Di sini siapa yang suka beli es krim? Suka semua ternyata. Oke, kalau suka beli es krim, kalian biasanya beli es krim rasa apa? Oke. Bentar, banyak banget ya, berarti macam-macam rasa es krim. Nah, selain rasa es krim yang bermacam-macam, itu kan biasanya di sebuah warung yang menjual es krim itu kan ada ukuran wadahnya yang berbeda. Nah, di sini misalnya sebuah toko itu menyediakan dua menu, ukuran A dan ukuran B. Nah, menurut kalian, kalau misal kalian itu mau belinya yang isinya lebih banyak gitu, kalian mau pilih es krim yang A atau es krim yang B? Yang B. Oke, yang B. Kenapa yang B? Septia, kenapa yang B? Karena yang B itu wadahnya lebih besar, Bu. Jadi volumenya lebih besar. Oke, betul sekali. Good job buat Septia. Betul ya anak-anak. Coba diperhatikan lagi. Yang A sama yang B. Yang B itu kan lebih besar ya. Nah, di sini lebih besar yang dimaksud adalah memiliki tinggi cup yang lebih tinggi dan memiliki luas yang lebih luas. Oke, berarti kalian otomatis akan membeli yang B karena kalian memilih yang lebih besar. Oke, sebentar ya anak-anak. Sebentar ya. Ya, Bu. Oke, sambil menunggu proyektornya nyala kembali, sepertinya proyektornya juga sudah panas ya, karena kalian kan hari ini pembelajaran terakhir. Coba dipikir-pikir dulu terkait volume kerucut, es krim, kalian habis ini mau beli es krim atau apa? Nah, udah nyala nih. Tadi kan kita udah bahas ukuran es krim A dan B. Tapi kalau ibu punya es krim kayak gini, pilihan menunya kayak gini, pakai cup sama pakai cone. Kira-kira dua es krim ini yang memiliki isi lebih banyak itu yang mana? Yang mana? Ayo. Ini Bu. Iya, Retna. Yang mana? Kayaknya kalau dari gambar isi wadah yang cup lebih banyak daripada yang kon, Bu. Oke, betul sekali ya. Jadi memang betul, yang cone ini lebih sedikit dan yang cup lebih banyak isinya. Oke. Nah, coba dilihat dulu ke depan. Nah, yang cone ini kira-kira bentuknya seperti apa? Cone-nya aja. Seperti kerucut. Oke, betul sekali, seperti kerucut. Jadi udah tahu ya bentuk kerucut itu seperti apa. Nah, selanjutnya ibu punya gambar kayak gini lagi. Nah, dari tadi kita kan muter-muter di tabung kerucut, bangun yang seperti ini, ya kan? Kira-kira menurut kalian hubungan dari kedua bangun tersebut itu apa sih? Coba difikirkan, dianalisis deh, dilihat dari gambarnya. Ayo. Gak ada yang tahu? Saya, Bu. Iya. Wow. Siapa ini yang mau jawab? Saya, Bu. Maya. Keduanya punya alas yang bentuknya lingkaran, Bu. Oke, keduanya memiliki alas yang bentuknya lingkaran. Selain itu, NASA. Kalau tabung itu alasnya seperti bentuknya kayak kaleng. Mm-mm. Tapi kalau kerucut itu bentuknya kayak es krim kon, Bu. Oke, Rista, kenapa? Keduanya itu punya tinggi yang sama, Bu. Mm-mm. Tapi bentuk atasnya berbeda. Mm-mm.
Oke, yang lain? Alvina. Iya, kalau menurut saya bentuknya mirip Bu. Kalau yang tabung kan sisi sampingnya tuh lurus. Mm-mm. Itu tuh kayak ketemu di satu titik gitu. Oke, terakhir deh Aulia. Kelihatannya Kalau dilihat dari bentuknya ya Bu, itu kerucut itu merupakan bagian dari tabung. oke, betul semua ya. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua dong. Oke. Jawaban kalian tidak ada yang salah ya, anak-anak. Tapi di sini Ibu mau kalian fokus ke pernyataannya Aulia dulu, oke? Sepertinya kerucut itu bagian dari tabung, oke? Coba difahami dulu, dibayangin dulu. Oke, ini mati lagi sebentar ya. Oke, sudah kebayang? Gimana? Sudah. Oke, kalau sudah ada yang mau berpendapat hubungannya? Oke, Lina? Kalau tadi yang udah dijelaskan, Heeh. itu bahwa volume kerucut itu kurang dari volume tabung. Jadi kerucut itu merupakan bagian dari tabung, begitu Bu. Oke. Tapi Bu, cara Iya, kenapa? menentukan volume kerucut dari volume tabung itu gimana Bu? Oke, nah ini nih pertanyaan dari Septia ini pertanyaan yang cukup kritis. Nah, oke, gini. Untuk kita menjawab pertanyaan dari Septia, tadi kan Ibu di awal udah bilang kita hari ini mau belajar volume kerucut. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Septia, nanti Ibu akan bagikan alat peraga dan juga LKPD buat kalian melakukan eksperimen, oke? Seru nggak? Nah, nanti dari eksperimen itu kalian akan menjawab pertanyaan dari Septia terkait volume kerucut. Nah, sebelum itu Ibu mau tanya dulu, ini sudah sesuai kelompok yang Ibu bagi minggu kemarin? Sudah. Oke, bagus. Kalau sudah, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Sama-sama. Oke. Udah dapat semua? Oke, kalau udah dapat semua, coba dibuka dulu yang LKPD, halaman kedua. Di halaman kedua, di sini ada petunjuk. Silahkan kalian baca dan cermati petunjuknya selama 22 menit. Oke? Iya Bu. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Oke, sudah semua? Oke, kalau sudah silahkan kalian balik ke halaman selanjutnya di bagian alat dan bahan dan juga petunjuk. Nah, di bagian alat dan bahan, di situ kan Ibu udah bagikan ke masing-masing kelompok alat peraganya, ya kan? Ada tabung, ada kerucut, dan juga ada beras. Nah, untuk kalian bisa menjawab LKPD yang Ibu berikan, nanti kalian silahkan melakukan eksperimen terlebih dahulu dari beras dan juga bangun-bangun yang Ibu kasihkan. Nah, dari situ kalian bisa mulai mengumpulkan data, memproses dan menganalisis datanya yang kalian dapatkan dari eksperimennya itu apa. Nah, nanti di halaman terakhir pada bagian kesimpulan, ayo coba dilihat. Nah, pada bagian kesimpulan nanti kalian silahkan menuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan selama melakukan eksperimen. Oke, bisa dipahami semua? Oke, untuk pengerjaannya selama 30 menit cukup? Cukup. Oke, bisa dimulai dari sekarang atau ada yang ditanyakan lagi? Ingin bertanya Bu, Oke, Aulia, kenapa? untuk menjawab LKPD ini boleh lihat dari internet nggak Bu buat
Boleh. Nah, untuk menyelesaikan LKPD ini dan melakukan eksperimen untuk menentukan rumus volume kerucut, silahkan kalian boleh searching, bawa HP kan ya? Nah, boleh searching, boleh baca buku paket yang kalian bawa, terus juga bisa dari buku-buku di internet. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, silahkan dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Gimana kelompok 2? Masih aman? Aman, Bu. Oke, silahkan dilanjut ya. Bu, izin bertanya. Iya, kenapa? Waktu kita menuangkan beras dari tabung ke kerucutnya ini itu harus pas lebih atau bagaimana, Bu? Buat menuangkan beras ini ke kerucut harus pas, harus rata sama bangunnya. Gak boleh kurang ataupun lebih, gitu ya. Berarti kalau gini ya Bu ya. Iya, betul. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sambil LKPD-nya nanti dikerjain ya. Iya, Bu. Oke. Oke, masih aman? Masih aman, Bu. Udah sampai mana? Baru isi tabelnya Bu. Oke, dilanjut ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung angkat tangan aja. Gimana LKPD-nya? Sudah, Bu. Ini, Bu. Yang biru 3 kali. Mm-mm. Yang ungu sudah. Oke. Yang pink dapat berapa? Gak ada kesulitan ya berarti ya? Masih belum. Masih belum. Oke, dilanjut ya. Aman? Masih aman Bu. Oke. Oke anak-anak, ternyata waktunya sudah selesai. Bisa diangkat semua tangannya? Sudah. Oke, tidak ada yang boleh pegang alat peraganya, LKPD-nya, bolpennya, ditaruh semua. Oke. Nah, sebelum itu kan udah kalian selesaikan semua, bawa HP semua kan? Nah, silahkan kalian foto dulu, bisa difoto dulu LKPD-nya. Satu aja, nggak usah semuanya. Satu aja. Habis itu silahkan kalian langsung upload di barcode yang telah Ibu sediakan. Oke? Oke, sudah? Sudah. Oke, coba Ibu cek. Oke, ternyata sudah ada 2 pengerjaan dari 2 kelompok. Oke, bagus. Nah, di sini Ibu mau habis ini kalian presentasi hasil eksperimen kalian, hasil diskusi kalian, hasil pengerjaan LKPD kalian. Nah, tapi Ibu tidak akan menunjuk siapa yang akan maju ke depan. Tapi Ibu mau volunteer 1 kelompok. Ada yang mau? Saya. Wow, ini kelihatannya kelompoknya NASA ini sangat semangat sekali ya dari tadi. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi dari eksperimen tadi. Tadi kan kami diberi 3 tabel
tabung dan 3 kerucut yang berukuran tingginya itu sama dan luas alasnya itu juga sama. Yang tabungnya itu yang berwarna ungu dan kerucut berwarna ungu itu diameternya ada 4 cm dan tingginya ada 8 cm. Yang berwarna pink ada 5 cm, tingginya 10 cm. Yang berwarna biru itu diameternya 6 cm dan tingginya 12 cm. Nah, untuk jumlah tuangan yang telah kami lakukan itu ada 3 kali tuangan. Nah, selanjutnya dari hasil percobaan kami tadi, kami mendapatkan kalau tabung itu 3 kalinya kerucut. Jadi perbandingan antara tabung dan kerucut itu adalah 1:3. Lalu kami menemukan hubungan antara volume kerucut dan volume tabung dengan diameter dan tinggi yang sama. Volume tabung itu 3 kali dari volume kerucut, sedangkan volume kerucut itu 1/3 dari volume tabung. Nah, kesimpulan yang bisa didapatkan yaitu volume tabung itu 3 kali volume kerucut. Jadi volume kerucut yaitu 1/3 PR kuadrat T. Oke. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya. Tadi didapatkan kalau volume tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut. Dan juga didapatkan bahwa rumus kerucut tadi 1/3 PR kuadrat T. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Tadi kalian hasil dari percobaannya bagaimana? Langkah-langkahnya bagaimana dalam menuangkan beras atau bagaimana caranya? Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman. Bagaimana langkah-langkah yang kelompok 1 lakukan? Baik, izin menjawab Bu. Tadi kami itu yang pertama menuangkan beras ke masing-masing tabung. Tadi kan ada 3 tabung, masing-masing tabung kami tuangkan beras pas Bu. Jadi tidak lebih dan tidak kurang. Setelah itu dari tabung kami tuangkan ke kerucut, itu juga tidak lebih dan tidak kurang. Gitu Bu. Lalu jumlah tuangan yang kami dapatkan itu ada 3 kali Bu. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Apakah sama dengan kelompok 1 atau ada langkah atau mungkin kesimpulannya yang berbeda? Berbeda. Oke, bagaimana berbedanya kelompok 2? Jadi setelah kami tuangkan beras dari tabung ke 3 kerucut, ternyata masih ada sisa beras di tabungnya, Bu. Oke, berasnya masih tersisa ya di tabungnya. Lalu bagaimana kalian dalam menyimpulkannya tadi? Sebenarnya kami bingung Bu, soalnya waktu eksperimen tadi masih ada sisa beras di tabungnya. Iya. Tapi setelah kami searching di internet tadi, kami menemukan kalau rumus volume kerucut itu 1/3 PR kuadrat T. Jadi yang benar bagaimana ya Bu? Oke, jadi kelompok 2 ini tadi masih ada sisa beras di tabungnya, tapi kan rumus dari volume kerucut adalah 1/3 PR kuadrat T. Yang benar yang mana ya? Oke, nanti kita simak video setelah ini. Untuk kelompok 1 dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih. Oke. Kita simak dulu video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 buah kerucut dan sebuah tabung, yang mana diameter alas dari masing-masing kerucut sama dengan diameter alas tabung, tinggi dari masing-masing kerucut sama dengan tinggi dari tabung. Kita lakukan peragaan. 1, 2, 3. Dari peragaan tersebut, maka kita dapatkan hubungan bahwa volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Jika kita balik, maka volume kerucut sama dengan 1/3 kali volume tabung. Sedangkan volume tabung PR kuadrat T. Sehingga rumus umum dari volume kerucut adalah V sama dengan 1/3 PR kuadrat T. Oke, sudah diperhatikan kalau tadi dari video tadi 3 kerucut yang terisi penuh dituangkan ke dalam tabungnya itu dapat mengisi penuh tabung 1. Nah, dari video tadi isi dalam kerucutnya tadi penuh, kurang atau bagaimana? Pas. Oke. Sebelumnya Ibu mau tahu dulu gimana cara kelompok 2 tadi menuangkan beras dalam tabung ke kerucutnya bagaimana? Kayak gini tuh. Oke, seperti ini. Jadi bisa diperhatikan ya semuanya.
kalau kelompok 2 tadi ini menuangkan beras ke dalam kerucutnya ini tidak penuh. Nah, jadi jelas kalau masih ada sisa beras di dalam tabungnya. Nah, kalau menuangkannya penuh, tadi kelompok 1 menuangkannya secara penuh? Iya, penuh. Pas ya? Pas. Nah, jadi seperti video tadi juga, kalau isi dari kerucutnya itu penuh, maka volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bagaimana? Kesimpulannya bagaimana tadi? Volume kerucut sama dengan sepertiga pi r kuadrat T. Oke. Volume kerucut sama dengan 1/3 kali volume. Oh, gini aja. Yang sebelah sini volume tabung sama dengan 3 kali apa rumus dari volume tabung? Pi r kuadrat T. Oke, pi r kuadrat T sama dengan 3 kali volume kerucut. Nah, kedua ruas dikalikan 1/3 pi r kuadrat T sama dengan 1/3 kali 3 kali volume kerucut. Didapatkan 1/3 pi r kuadrat T sama dengan volume kerucut. Jadi dapat disimpulkan rumus dari volume kerucut berapa? 1/3 pi r kuadrat T. Oke, sudah paham semuanya ya? Sudah. Oke, untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu ada kuis yang harus kalian kerjakan. Sebentar ya, anak-anak. Siapkan, mungkin disiapkan HP-nya kalian. Soalnya nanti akan di-scan kode barcode Quizizz untuk kalian mengerjakan kuisnya. Tunggu sebentar, sudah ada. Bisa di-scan kode QR berikut. Sudah masuk semua ya? Sudah. Oke, Ibu mulai. 1, 2, 3. Bisa dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ada 5 soal yang harus dikerjakan. Oke, sudah selesai, waktunya sudah habis. Sudah semuanya? Sudah. Oke, sekarang kita lihat siapa ya yang betul semua, siapa yang menang. Oke. Rahayu, selamat buat Rahayu. Jadi Rahayu berhasil menjawab 5 soal dengan benar semua dan dengan cepat. Oke, kalau Ibu lihat dari persentasenya, kelas ini kalian sudah dapat 90%. Jadi Ibu simpulkan kalau kalian sudah bisa memahami materi volume kerucut pada hari ini ya. Oke, terima kasih atas partisipasi aktif kalian pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa besok belajar karena Ibu akan mengadakan ulangan harian. Ayo disiapkan ya. Terus untuk pembelajaran pada hari ini dari 1 sampai 10 berapa ratingnya? 10. Oke, alhamdulillah. Jadi bisa dipahami ya? Bisa. Kalau bagian yang paling seru yang mana? Oke, baik. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini buku cukupkan. Sebelum itu bisa disiapkan, dirapikan mejanya terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, ketua kelas silakan dipimpin doa. Teman-teman, untuk mengakhiri
mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya.